Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Baratun Saleha. Di sini saya akan memperhatikan proses pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam Ibu, selamat pagi. Pagi Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. Alhamdulillah Bu. Oke, alhamdulillah. Tolong ketua kelasnya disiapkan ya. Baik Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terlebih dahulu saya absen ya. Kalian tolong dengarkan namanya baik-baik. Sinta hadir. Hadir Ibu. Cynthia, Hadir Ibu, hadir. Devi, Ya Bu, hadir. Dia. Oke, hadir semua ya? Iya Ibu, hadir semua. Oke. Jadi kita akan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang konflik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini saya akan tampilkan di sini. Tujuan pembelajaran kita itu ada 7 poin, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas saja tentang sebab-sebab konflik, mengklasifikasikan bentuk-bentuk konflik berdasarkan sudut pandang, proses terjadinya konflik, dan manajemen konflik. Itu kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Jadi silahkan kalian menyiapkan beberapa sumber, baik itu dalam bentuk jurnal ataupun buku paket sosiologi, modul yang berkaitan dengan materi yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Jadi saya akan memberikan sedikit gambaran tentang yang kita akan bahas. Jadi kita perlu membahas tentang apa itu konflik. Jadi konflik itu berasal dari konfigur yang berarti saling memukul. Tetapi tidak semua itu konflik dikatakan tidak semua itu memukul dikatakan dengan konflik. Karena biasanya di dalam masyarakat itu ada konflik yang disebabkan adanya adu mulut antara individu satu dengan individu yang lainnya. Jadi sebelum kita lanjut lagi, di sini ada yang mengetahui apa itu konflik? Saya Ya, Ibu. silakan. Jadi konflik itu adalah suatu masalah yang harus diselesaikan. Konflik berasal dari kata konfigur yang berarti Terima memukul. kasih ya atas jawabannya. Terus kenapa seseorang mau melakukan konflik? Misalnya apa menjadi faktor penyebab terjadinya konflik? Ada yang tahu? Saya. Oke, silahkan. Biasanya ada perbedaan pendapat antar individu Bu, tidak sejalan. Begitu juga Bu. Oke, terima kasih ya atas Ya jawabannya. Bu. Terus kira-kira apa sih kaitannya konflik dengan perdamaian? Ada yang tahu? Saya Ibu, biasanya kalau misalkan terjadi konflik itu ada orang ketiga yang menyelesaikan masalah tersebut agar bisa berhidup berdampingan. Oke, terima kasih ya atas jawaban yang telah diberikan. Jadi kita langsung saja, karena saya sudah membuat sebuah gambar dalam mempersiapkan kalian suatu gambar di mana kalian akan melihatnya di sebelah sini. Jadi kalian bisa lihat gambar apa yang nampak pada di samping saya. Tolong kalian amati, lalu pikirkan apa sih gambar ini gitu ya. Baik Ibu. Iya Ibu. Nah,
kalian sudah amati gambar Ya, tersebut? Ibu, Jadi sudah. gambar tersebut ini kalian amati dari segi mananya, dari sudut pandangnya, apa itu konflik, apa ya kira-kira gambar di samping ini. Gambar di samping ini kan ada sebuah suku, ya kan, suku Papua. Terus di samping ini ada orang yang berkelahi, ya, berkelahi. Terus apa itu yang pegangan tangan gitu? Apa kira-kira? Kalian amati, saya berikan waktu beberapa menit untuk mengamati gambar tersebut ya. Apabila kalian sudah amati gambar tersebut, kita akan memberikan kalian sebuah proyek untuk dikerjakan. Jadi gambar tersebut ini kita akan analisis apa maksud dari gambar tersebut, apa yang nampak, terus menganalisis apa faktor penyebabnya, terus menganalisis bagaimana proses terjadinya, dan menganalisis bagaimana peran mediasi terhadap konflik tersebut. Jadi tadi kan kita akan membahas 3 saja, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan menambahnya beberapa. Jadi di sini kita akan mengaitkan konflik tersebut berdasarkan materi yang ada. Jadi bagaimana bentuk konflik tersebut yang ditimbulkan, kalian akan menganalisis gambar tersebut berkaitan dengan materi. Misalnya, gambar pertama itu tentang konflik antar suku, misalnya konflik antar suku yang tadi kan kira-kira apa faktor penyebabnya, apa yang bisa ditimbulkan dari konflik tersebut, bahkan misalnya bisa menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita akan analisis gambar tersebut berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada kesempatan pertemuan kali ini. Setelah itu saya akan membagikan kelompok. Pembagian kelompok ini kita akan bagi kelompok 5 orang saja. Di masing-masing kelompok itu beranggotakan 3 orang. Jadi kelompok 1 3 orang, kalian analisis gambar 1. Untuk kelompok 2 kita akan analisis gambar kedua, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi sampai di sini paham? Paham, Ibu. Oke, terima kasih kalau kalian sudah paham. Jadi kalian silahkan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya ya, sesuaikan dengan apa yang kalian lihat dan apa kalian pahami. Oke? Oke, apa kalian sudah berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya? Sudah, Ibu, sudah. Oke, kalian silakan ya kumpul hasil diskusi yang kalian telah lakukan. Oke? Jadi setiap perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi yang kalian akan presentasikan terhadap teman-teman kelompoknya, agar teman-teman yang lain itu bisa mendengarkan bagaimana hasil dari analisa kalian. Silahkan ya. A few moments later. Kelompok lain, ada yang mau menanggapi hasil dari analisa kelompok 1? Ada, Ibu. Oke. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut pada kelompok selanjutnya. A few moments later. Diskusi telah kita lakukan. Saya kembali kepada kalian. Apa yang menjadi kesulitan dalam kerja kelompok ataupun dalam analisa kalian terhadap gambar yang telah saya berikan? Ada analisis yang belum kurang. Ada yang belum menjadi paham, Ibu. kendala atau masalah? Ada analisis yang belum dipahami, Bu. Ya. Oh, gitu. Nah, oke. Jadi kendala itu kalau misalkan kalian itu misalnya tadi katakan bahwa apabila kalian tidak mengerti tolong ditanyakan kembali gitu. Tapi tadi tidak ada yang mau bertanya, jadi terkena adik kalian di situ ya. Iya, Ibu. Oke. Jadi silahkan siapa yang mau menyimpulkan diskusi kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Saya. Oke, silahkan. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi konflik itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalnya perbedaan pendapat, perbedaan pemilihan, dan lain-lain, sehingga memicu adanya konflik. Itu sih, Bu. Ya, terima kasih ya atas kesimpulan yang telah diberikan. Jadi kita
akan bertemu pada minggu depan. Jadi untuk mengetahui konflik, karena memang ini sebenarnya kita akan membahas konflik perdamaian dan kekerasan, tapi untuk mempersingkat waktu saja kita hanya membahas dua, yaitu konflik dan perdamaian. Jadi apa yang menjadi manfaat setelah kita melakukan hasil analisa? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Bu, kita menjadi tahu bagaimana itu konflik, apa faktornya, bagaimana manajemen konflik, bagaimana peran mediasi dalam konflik, Ibu. Serta kita tahu ternyata di dalam masyarakat itu tidak selalunya tentram dan damai. Pasti Nah, ada oke. saja Terima kasih konflik, ya Ibu. atas Iya, kesempatan. Ibu. Terima kasih ya atas jawaban yang telah kalian berikan kepada saya. Jadi manfaat setelah mempelajari konflik itu kita menjadi tahu bahwa oh ternyata di dalam masyarakat itu konflik bisa terjadi, bahkan misalnya walaupun kita adu mulut, ternyata konflik ada di antara kita gitu. Nggak mesti konflik itu harus memukul, nggak mesti, karena biasanya orang cekcok karena adu mulut saja gitu. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana konflik terjadi itu di masyarakat. Kita bisa mengetahui oh ternyata konflik itu seperti ini, bagaimana cara mengatasi konflik. Nah, kita sudah tadi menjelaskan gitu, kita sudah tadi menganalisis sebuah gambar. Jadi untuk mengatasi hal tersebut itu adanya peran mediasi. Jadi sudah dipelajari tadi kan. Jadi itulah manfaat yang kalian dapatkan gitu. Jadi untuk kedepannya kalian harus berhati-hati untuk berinteraksi antara individu dengan individu ataupun di dalam masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu, supaya tidak memicu adanya konflik. Oke. Sebelum saya akhiri, ada beberapa tugas yang kalian harus kerjakan di rumah. Untuk pengumpulannya itu dilakukan untuk minggu depan. Tugasnya itu dalam bentuk clipping ataupun mading ataupun dalam bentuk karton. Kalian kumpulkan beberapa gambar yang berkaitan dengan konflik, kemudian kalian jelaskan seperti ini, tapi dia bentuknya nyata dalam sebuah ilustrasi. Bagaimana, sudah dipahami belum? Oke, kalau sudah dipahami, alhamdulillah. Sebelum kita tutup, tolong ketua kelasnya siapkan ya untuk menutupi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke? Bu, Jadi sebelum kita itu untuk materi ke depan, kita akan mempelajari tentang stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. oh iya, Ibu. Jadi kalian Iya. silahkan baca-baca ataupun mencari informasi tentang kedua hal tersebut. Minggu depan kita akan diskusi kembali. Tolong ketua kelasnya disiapkan temannya. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Iya, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Iya, Bu. terima kasih juga ya atas antusiasnya. Iya Ibu. Iya.